Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi. Hari ini Miss akan membahas latihan matematika operasi hitung campuran bilangan pecahan. Kita mulai ya teman-teman. Nah, di dalam aturan pengerjaan bilang operasi hitung campuran bilangan pecahan sama dengan operasi hitung campuran di bilangan caca dan bilangan bulat. Aturannya yaitu kur kabataku. Dahulukan mengerjakan kurung kali bagi tambah kurang. Yang pertama kurung. Operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, walaupun dia ada di depan ataupun di belakang. Yang kedua, kali dan bagi. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan pembagian atau perkalian, kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Kemudian tambah dan kurang. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan atau pembagian dan perkalian, kerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan terakhir. Jadi, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan saja atau operasi hitung perkalian dan pembagian saja, urutan pengerjaannya urut dari paling kiri. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian itu sama kuat teman-teman. Misalkan kalau di bilangan bulat kemarin 5 dikali 4 dibagi 2. Nah teman-teman kerjakan dulu 5 dikali 4 kemudian baru dibagi 2. Atau misalkan 30 dibagi 6 dikali 9. Teman-teman kerjakan dulu 30 dibagi 6 baru dikali 9. Jadi jika hanya ada perkalian dan pembagian, pokoknya ada perkalian dan pembagian bersamaan gitu ya teman-teman, mengerjakannya diurut dari paling kiri. Begitupun jika penjumlahan dan pengurangan, itu juga dikerjakan dari sebelah kiri. Itu karena perkalian dan pembagian itu sama kuat, begitupun penjumlahan dan pengurangan juga sama kuat. Gitu ya teman-teman, itu untuk aturannya. Kemudian selanjutnya kita akan coba bahas latihannya. Siap teman-teman? Kita mulai ya. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama, di sini Miss ada contoh 2 dikali 4 3/8 ditambah 1/4. Ini soalnya teman-teman. Nah, di sini ada operasi hitung perkalian dan penjumlahan. Teman-teman, untuk memudahkan, teman-teman ubah dulu semuanya ke dalam pecahan biasa. Menjadi 2 itu menjadi 2/1, kemudian 4 3/8 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 8 ditambah 3, 4 kali 8 32, ditambah 3 adalah 35/8. Kemudian 1/4 diubah juga menjadi 5/4. Caranya sama, 1 kali 4 ditambah 1. Nah setelah semuanya menjadi pecahan biasa, teman-teman kerjakan dahulu yang perkalian. Teman-teman cek ada yang bisa dicoret atau tidak. Kenapa harus dicoret? Supaya angkanya lebih kecil. Ingat, coretnya harus pembilang dan penyebut. Tidak boleh penyebut dan penyebut atau pembilang dan pembilang. Oke, kita lihat nih, ternyata 2 dan berapa bisa dicoret? Oh, dan 8. 2 dan 8 sama-sama bisa dibagi dengan 2. 2 dan 8 kemudian dicoret. 2 dibagi 2 akan dapat 1. Kemudian 8 dibagi 2 akan dapat 4. Kemudian kita lihat 35 dan 1. Oh ternyata tidak usah dicoret kalau 1 ya, berarti sudah tidak bisa. Kita kalikan teman-teman. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita dapat 1 kali 35 itu 35, kemudian 1 kali 4 adalah 4. Selanjutnya tulis lagi yang di belakang sini, tambah 5/4. Sudah selesai, bawahnya penyebutnya sudah sama-sama 4. Jadi teman-teman boleh langsung menjumlahkan. 35 ditambah 5 itu 40. Nah,
pernya per 4. Tidak boleh menjadi per 8. Ini tidak usah dijumlahkan, cukup ditulis ulang saja. 40 per 4 sederhanakan teman-teman. 40 dibagi 4, oh ternyata bisa. Hasilnya adalah 10. Tidak usah lagi menjadi pecahan karena 40 dibagi 4 kan hasilnya 10. Itu ya teman-teman, itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk tipe soal kedua, di sini Miss punya desimal dan juga pecahan. 1,25 dikurang 0,5 dikali 1/4. Ada operasi hitung pengurangan dan perkalian. Kerjakannya tidak boleh pengurangan dulu, tapi harus perkalian. Tapi sebelumnya teman-teman ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 1,25 menjadi 125 per 100. Teman-teman tinggal tulis semua angka yang ada di sini, 1, 2, dan 5. Kemudian karena ini dua angka di belakang koma, teman-teman jadi tambahin 2 0 atau per 100 ya. 0,5, tulis semua angka yang ada. 5, kalau 0 di depan nggak perlu ditulis ya. Di sini ada satu angka di belakang koma, berarti per 10 dikali 1/4-nya tetap. Nah, sekarang kita lihat, kerjakan dulu yang perkalian. Lalu, apakah ada yang bisa dicoret? Oh, ternyata ada. 5 dan 10 ini bisa dicoret, disederhanakan. Boleh atas bawah seperti ini juga teman-teman. Yang penting tidak boleh atas dengan atas, bawah dengan bawah. Boleh silang coretnya atau atas bawah. 5 dan 10 sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Kemudian 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, setelah ini ya sudah, kita tinggal kalikan saja ya. Nah, jangan lupa teman-teman, angka yang di depan ini walaupun belum dioperasikan, teman-teman tulis lagi di langkahnya biar teman-teman nggak bingung. Kita tulis 125 per 100 dikurangi, nah kalikan 1 kali 1 adalah 1, 2 dikali 4 adalah 8, jadi 1 per 8 gitu teman-teman. Selanjutnya kita tinggal melihat 100 dan 8, oh ternyata berbeda nih penyebutnya. Kita harus cari KPK-nya. 100 dan 8 setelah dicari KPK-nya adalah 200. Kita tulis. Kemudian untuk mencari atasnya 200 dibagi 100 dikali 125. 200 dibagi 100 itu 2, dikali 125 adalah 250. Kemudian 200 dibagi 8 itu adalah 25, 25 dikali 1 adalah 25. Cari KPK teman-teman, diingat lagi caranya ya. Boleh dengan cara susun ke bawah atau dengan cara petak sawah. Bisa juga dengan cara mencari faktorisasinya. Nah, untuk pembagian teman-teman diingat lagi juga. Boleh dengan cara susun ke bawah atau kalau teman-teman udah hafal perkaliannya lebih mudah ya. Oke teman-teman, nah ini penyebutnya sudah sama 200, kemudian teman-teman tinggal kurangi. 250 dikurang 25. Itu adalah 225 per 200. Oh, karena atasnya lebih besar, ini bisa dijadikan campuran. 225 dibagi 200 itu adalah 1, sisanya 25 per 200. Gitu ya teman-teman, itu untuk latihan nomor 2. Nah, kalau misalkan ini angkanya terlalu besar, sebetulnya ya teman-teman boleh menyederhanakan yang ini. 125 dan 100 sama-sama bisa dibagi berapa. Nanti kalau sudah dibagi nanti angkanya akan lebih kecil, jadi teman-teman mencari KPK-nya juga lebih kecil. Untuk hasilnya akan sama. Gitu ya teman-teman. Nah, ternyata 125 per 200 ini masih bisa disederhanakan. Dua-duanya masih bisa dibagi 25. Nah, jadi 25 dibagi 25 itu 1, 200 bagi 25 adalah 8. Jadi 1 per 8. Ini jawaban yang paling sederhana. Gitu ya teman-teman, karena dimintanya diubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut untuk nomor 3. Nah, di sini kita lihat, nah soalnya 4 per 5 ditambah 1,5 dibagi 0,25. Ubah dulu semua menjadi pecahan biasa.
4 per 5, 1,5 menjadi 15 per 10, 0,25 menjadi 25 per 100. Kemudian karena ini ada pembagian, jangan lupa harus dibalik. Yang mana yang dibalik? Yang di belakang tanda bagi yang ini ya. Oke, kita tulis ulang dari depan. 4 per 5 ditambah 15 per 10 dikali 100 per 25. Setelah dibalik, tandanya menjadi kali. Nah, setelah itu kita lihat ada yang bisa coret atau tidak. Oh, ternyata 15 dan 25 bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 itu 3, kemudian 25 dibagi 5 itu 5. Selanjutnya kita cek satu lagi, 100 dan 10. Apa bisa dicoret? Oh, ternyata bisa. 100 dan 10 ini bisa dicoret, sama-sama bisa dibagi 10. 100 dibagi 10 itu 10, 10 dibagi 10 itu 1. Sudah selesai, kita tinggal kalikan. 4 per 5 nya kita tulis ulang, jangan lupa, jangan ditinggalkan. Ditambah 3 kali 10 itu 30, 1 kali 5 itu 5, 30 per 5. Oh, ternyata penyebutnya sudah sama-sama 5 teman-teman. Kita tinggal jumlahkan saja. 4 tambah 30 adalah 34 per 5. Atasnya lebih besar, kita harus ubah menjadi pecahan campuran. 34 dibagi 5 itu adalah 6, sisanya 4 kali 5. Gimana Miss bisa dapat 4? 6 kali 5 itu kan 30, 34 kurangi 34, jadi 6, 4 per 5. Itu ya teman-teman untuk yang soal nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, di sini ada operasi hitung penjumlahan, perkalian, dan juga tanda kurung. Ingat, kerjakan dulu yang tanda kurung. Ubah dulu semua menjadi pecahan biasa. 35 per 100 ditambah 14 per 5 dikali 25 per 100 ditambah 1 per 5. Miss, aku 25 per 100 nya mau diubah jadi 1 per 4 boleh nggak? Boleh. Kalau teman-teman udah bisa langsung menyederhanakan, boleh langsung ya. Kalau tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Karena ini penyebutnya berbeda, kita harus samakan. Yang lainnya kita tulis ulang, lalu sama-sama penyebutnya menjadi 100. 100 bagi 100 itu 1, dikali 25 adalah 25, kemudian 100 bagi 5 itu adalah 20, kali 1 itu adalah 20. Kurungnya tetap kita pakai ya. Nah, setelah itu kita kerjakan yang di dalam kurung teman-teman. Kita tulis ulang, 35 per 100 ditambah 14 per 5 dikali 25 ditambah 20 itu adalah 45 per 100. Kurungnya sudah boleh hilang karena sudah dikerjakan. Nah, sekarang ada tambah dan kali. Teman-teman bisa dikerjakan dengan kali terlebih dahulu. Nah, karena ini perkalian boleh dicoret. 45 dan 5 sama-sama bisa dibagi 5 ya. 45 dibagi 5 itu adalah 9 dan 5 dibagi 5 adalah 1. Setelah itu teman-teman tinggal kalikan. 35 per 100 ditambah 14 kali 9 126. 1 kali 100 100. Jadi 35 ditambah 126 adalah 161 per 100. Karena ini penyebutnya udah sama-sama 100, jadi udah boleh langsung ditambahkan. Karena ini atasnya atau pembilangnya lebih besar, teman-teman sederhanakan ya. 161 dibagi 100, 1, sisanya 61 per 100. Ini sudah paling sederhana, jadi teman-teman tidak usah menyederhanakan lagi. Itu ya. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah paham? Nah, jadi jangan lupa untuk aturannya dan juga langkah-langkahnya seperti apa. Baik teman-teman, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Di sini Miss punya 1,4 dibagi 1/3/5 dan 75%. Ada desimal, campuran, dan juga persen. Ada operasi pembagian, penjumlahan, dan juga tanda kurung ya. Seperti biasa dikerjakan dulu yang tanda kurung, tapi ubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya. 1,4 diubah menjadi 14 per 10,
1/3/5 jadi 8/5, 75% jadi 75/100. Miss, aku 75/100-nya mau langsung disederhanakan, boleh ya, dengan cara membagi dengan angka yang sama. Selanjutnya kerjakan yang dalam kurung. Nah, 14/10 tetap di bawah, ditulis dulu 14/10 dibagi. Nah, ini sama-sama dijadikan per 100. Kenapa? Karena samakan penyebutnya. 100 bagi 5 itu adalah 20, dikali 8 adalah 160. Kemudian 100 bagi 101 dibagi 75 adalah dikali 75 adalah 75. Kemudian teman-teman jangan lupa kurungnya tetap dituliskan. Setelah itu kerjakan yang dalam kurung, lalu tulis ulang 14/10 dibagi 235/100. Tinggal tambahkan saja ya, 160 ditambah 75. Nah, setelah itu karena ini pembagian harus dibalik. Yang dibalik adalah yang di belakang tanda bagi. Jadi 14/10 dikali 100/235 karena sudah dibalik, tandanya juga menjadi bagi. Setelah itu kita sederhanakan. 100 dan 10 bisa dicoret ya. Sama-sama bisa dibagi 10. 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 adalah 10. Kita tinggal kalikan. 14 kali 10 adalah 140 per 235. Nah, ini atasnya lebih kecil, jadi tidak bisa dijadikan campuran. Tapi ternyata kedua-duanya sama-sama bisa dibagi dengan 5. Nah, 140 dibagi 5 adalah 28 dan 235 dibagi 5 adalah 47. Sudah paling sederhana, jadi jawabannya adalah 28/47. Gimana jawaban teman-teman, sudah betul? Oke teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan untuk latihan operasi hitung campuran bilangan pecahan. Seperti rumit tapi ternyata mudah kalau kita sudah tahu langkahnya. Yang terpenting, teman-teman ingat aturan pengerjaannya, hurkabataku. Kemudian teman-teman ingat langkah pengerjaannya. Kalau penjumlahan pengurangan, samakan dulu penyebutnya, perkalian pembagian. Pokoknya semuanya itu harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa untuk lebih mudahnya teman-teman mengerjakan ya. Dan juga kalau misalkan yang dikerjakannya adalah yang di belakang dulu, angka yang di depannya teman-teman tulis lagi biar teman-teman gak ketinggalan dan juga gak bingung ya. Itu teman-teman untuk langkah-langkah atau pembahasan mengenai latihannya. Nah, teman-teman boleh coba lagi dengan tipe-tipe soal yang lain ya. Selamat mencoba dan jangan menyerah, tetap berusaha ya. Sekian dari Miss, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.